Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3961. Tidak satu pun dari 3 tamu terhormat hari ini berani berharap bahwa mereka bisa mendapatkan pil peremajaan yang disajikan oleh Charlie. Tetapi untuk Charlie, karena dia sudah mengundang mereka, bagaimana mungkin mereka bertiga melakukan perjalanan dengan sia-sia? 1 pil peremajaan dibagi menjadi 3 bagian. Kakeknya mendapat setengah, Tuan Leonard dan Ratu Tua masing-masing mendapat 1/4. Ini merupakan cara pembagian yang lebih masuk akal menurutnya. Di antara ketiga orang ini, hanya kakeknya Yeremia yang belum pernah makan pil peremajaan. Yeremia belum terlalu tua. Setengah pil sudah dapat membuatnya sangat meningkat. Dan Charlie sendiri membantu, jika dia memberikan kakeknya 1. Jika lelaki tua itu memiliki ambisi yang sama ketika dia masih muda dan ingin mengendalikan keluarga Wade lagi, itu pasti akan menjadi masalahnya sendiri. Beri dia setengah pil, biarkan dia menelannya agar mengetahui rasanya. Dia akan memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk pil peremajaan. Kakeknya akan lebih bekerja sama dengan dirinya di keluarga Wade. Lagi pula, meskipun dirinya telah mengambil alih keluarga Wade, sebagian besar ahli waris keluarga Wade tidak bersalah. Banyak urusan yang masih mengharuskan lelaki itu melakukannya sendiri. Mengenai Chandler Leonard dan Ratu Tua, itu semua karena kasih sayang. Mereka berdua membantu mempromosikan pil peremajaan. Wajar bagi dirinya mengungkapkan rasa terima kasih sayang mereka. Ratu Tua takut malam akan penuh dengan mimpi. Dia memakan pil peremajaan tanpa ragu-ragu. Dia baru saja bangun dari penyakit kritis beberapa waktu lalu, dan tubuhnya masih relatif lemah. Dia tidak sabar untuk menggunakan pil peremajaan untuk perbaikan. Setelah meminum ramuan itu, dia benar-benar merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, dan rasa kekuatan menjadi lebih besar. Dia segera kembali ke keadaan dia 4 atau 5 tahun yang lalu. Chandler Leonard awalnya ingin menyimpan pil peremajaan ini, kalau-kalau berguna di masa depan. Tetapi melihat Ratu Tua telah memakan banyak waktu, dia merasa malu untuk menyimpannya. Akhirnya dia juga menelannya. Lagi pula, Paman Charlie ingin menghabiskan lebih dari 300 miliar untuk mendapatkan pil peremajaan. Tetapi Charlie tidak setuju, akan sangat tidak pantas baginya untuk membawa pulang pil ini. Jadi, di depan Charlie, dia memasukkan 1/4 pil peremajaan ke dalam mulut. Meski meminum pil peremajaan kali ini tidak mengejutkan seperti meminum 1 pil terakhir kali, itu tetap membuatnya merasa jauh lebih mudah. Keduanya mengucapkan terima kasih kepada Charlie. Dan setelah beberapa kata sopan dari Charlie, mereka mengatur agar semua orang makan. Makanan ini untuk dinikmati para tamu. Setelah makan, Charlie mengantar mereka kembali ke gedung administrasi. Dia berkata kepada Yeremia, "Kakek, saya ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana kalau aku ke kamarmu dan tiba-tiba?" "Oke." Yeremia langsung menyetujuinya. Dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada 2 orang lainnya, dia membawa Charlie ke kamarnya. Kakek dan cucu duduk berseberangan di sofa. Charlie bertanya kepadanya, "Kakek, apakah kamu tahu nomor 99 yang dikeluarkan di peletangan tadi?" Yeremia berkata, "Saya tidak tahu." "Ada apa?" Yeremia sangat terkesan dengan orang itu, karena pria itu bernilai 370 miliar dolar AS begitu dia membuka mulut, yang membuatnya sangat takut. Namun, dia tidak tahu dari mana orang itu berasal. Charlie bertanya kepadanya saat ini. "Saya bertanya kepada orang lain. Mereka mengatakan bahwa orang itu adalah paman saya, Christian Acker." "Christian Acker." Ternyata dia, mata Yeremia melebar. Dia tidak memulihkan kenyamanannya pada waktu yang lama. Charlie bertanya, "Kamu tidak kenal dia?" Bab 3962. Yeremia berkata sambil mencibir, "Keluarga kakekmu sangat tidak puas dengan keluarga Wade saat itu. Ketika ibumu menikah, tidak ada seorang pun dari keluarga yang datang. Aku belum pernah bertemu pamanmu. Hanya beberapa tahun yang lalu saya bertemu paman keduamu, Kaiden Acker, di Swedia. Saat itu, dia berada di atas panggung dan saya di bawah panggung.
Saya melihat dia dari pemandangan. Belakangan, saya ingin dekat dengannya dan mendatanginya. Tapi dia tidak mau berbicara denganku. Charlie tersenyum dan berkata, sepertinya keluarga Aker benar-benar tidak menyukai keluarga Wade. Yeremia tertarik pada dirinya sendiri. Dia tidak menyukaiku. Dia berkata saat itu, dia hanya mengenalimu di antara orang-orang dengan nama belakang Wade. Yeremia berkata lagi, ngomong-ngomong, pamanmu datang ke peletangan dan ingin membawa pulang pil peremajaan. Aku tidak tahu siapa dia ingin berbohong, kakekmu atau nenekmu. Aku juga tidak tahu, kata Charlie. Aku belum melakukan kontak di sini. Aku tidak tahu siapa yang dia akukan. Yeremia berkata, Charlie, menurutku mungkin bukan hal yang buruk bagimu untuk berhubungan dengan keluarga kakekmu. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, tetapi jika kamu ingin berhubungan, sebaiknya mulai dengan kakekmu atau paman keduamu. Sejauh yang saya tahu, di generasi keluarga Aker, orang yang benar-benar memiliki hak untuk berbicara adalah paman keduamu, Kaiden. Setelah ibumu meninggalkan keluarga Aker, paman keduamu mengambil alih banyak bisnis keluarga Aker. Dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kakekmu menunjuk paman keduamu sebagai penerus keluarga Aker. Charlie menahannya dan berkata, aku belum punya ide untuk bertemu mereka. Jadi biarkan saja. Yeremia berkata, bagaimanapun, keluarga Aker adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di dunia. Jika kamu bisa mendapatkan dukungan mereka, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depanmu. Charlie berkata dengan ringan, saya bukannya tidak berencana mengenal mereka sekarang. Bahkan jika saya melakukannya suatu hari nanti, saya tidak akan meminta dukungan mereka untuk perkembangan saya. Dalam menghadapi kepentingan, kasih sayang keluarga mungkin tidak dapat diandalkan. Hal semacam ini tidak tergantung pada orang lain. Lebih baik mengandalkan diri sendiri. Charlie memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, ngomong-ngomong, kakek, paman saya masih di Shangri-La. Saya pikir jika dia masih ingin mendapatkan pil peremajaan, dia pasti akan menghubungi kamu. Jika dia berdiskusi denganmu, jangan beritahu dia tentang aku. Yeremia mengangguk, dan bertanya lagi, lalu bagaimana jika dia meminta saya untuk membantu membeli pil peremajaan? Bagaimana saya harus menjawabnya? Charlie berkata, ini sederhana. Pertama-tama kamu tanyakan mengapa dia ingin membeli pil ini. Anda bisa berjanji kepadanya dapat membantu konsultasi, lalu menghadapinya dengan dingin. Kalau dia tidak bertanya kepadamu, kamu tidak perlu menyarankan. Jika dia datang dan bertanya kepadamu, kamu bisa katakan masih belum ada kemajuan saat ini. Tidak apa-apa menggantungnya sepanjang waktu. Baik, saat ini, Christian sedang duduk di sofa di kamar hotel, memegang jimat yang dibuat oleh Charlie di tangannya. Melihat pemandangan malam Aurus Hill di luar jendela, hatinya terasa melankolis. Sangat disesalkan kepadanya bahwa dia gagal membawa pulang pil peremajaan. Selain itu, sebelum dia berpartisipasi dalam peletangan ini, dia sudah mendaftar dengan identitas Carlson Hope. Dengan penyelenggara lelang pil peremajaan, ikatannya erat dengan identitas Carlson Hope. Dan haknya untuk bisa berpartisipasi dalam lelang tahun depan juga dicabut. Bahkan jika dia kembali ke tahun depan dengan identitas yang berbeda, wajahnya akan tetap dikenal oleh penyelenggara. Dengan kata lain, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi lagi dalam peperangan berikutnya. Jika setelah beberapa tahun, ketika dia bernapas dan membutuhkan pil peremajaan untuk melanjutkan hidupnya, tidak ada cara untuk berpartisipasi secara langsung. Artinya, berapapun uang yang dia miliki, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Memikirkan hal ini, dia benar-benar ingin membahas Jasmine dari Moore Group. Memohon secara langsung dan meminta menyampaikan pesan kepada pemilik pil peremajaan untuk memaafkannya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa pemilik pil peremajaan masih belum tergerak oleh uang tunai 370 miliar dolar AS yang dia bayarkan di tempat, dia melepaskan ide untuk mencari pelanggaran. Setelah berlangganan, dia memutuskan untuk mencari konspirasi dari Yeremia saat ini. Bagaimanapun, keluarga Wade juga merupakan salah satu penyelenggara lelang ini, dan Tuan Wade juga diundang sebagai VIP.
Dan dia juga mengambil setengah dari pil peremajaan di depan umum. Selain itu, keluarga Aker dan keluarga Wade juga kerabat. Jika Jeremiah sedikit memikirkan tentang hubungan lama, selalu berguna untuk membantu mengucapkan kata-kata yang baik di depan pemilik pil peremajaan. Jadi, dia segera berkata kepada pendampingnya, "Cari tahu informasi. Hubungi Yeremia segera." Bab 3963. Untuk orang biasa, pada dasarnya tidak mungkin mendapatkan informasi kontak dari orang kaya top seperti Jeremiah. Namun, tidak sulit bagi Christian untuk mengetahui informasi kontak Jeremiah. Segera, dia mendapatkan nomor ponsel Jeremiah. Segera setelah itu, dia menelepon Jeremiah tanpa ragu. Saat ini, Jeremiah sedang mengobrol dengan Charlie. Ketika telepon berdering, dia mengangkatnya dan melihatnya. Ketika dia menemukan bahwa itu adalah nomor Amerika, dia tidak dapat menahan cemberut. Dia berkata kepada Charlie, "Charlie, aku akan menerima telepon." Charlie mengangguk dan memberi isyarat silakan. Jeremiah menjawab telepon dan berkata, "Halo, siapa ini?" Di ujung lain telepon, Christian tersenyum dan berkata, "Halo, Paman Wade." Jeremiah bingung sejenak. Nomor yang tidak dikenal meneleponnya. Dan dia menyebut dirinya Paman Wade. Mungkinkah itu anak dari seorang teman lama? Saat dia bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasa bahwa suara pihak lain terdengar familiar. Sepertinya dia adalah orang yang diusir oleh Jasmine di pelelangan malam ini. Memikirkan hal ini, dia memberi kode pada Charlie. Mulutnya memberi isyarat, "Christian Aker." Segera, dia menyalakan speaker dan bertanya, "Siapa kamu?" Christian berkata dengan rendah hati, "Paman Wade, saya Christian, dan ahli Aker saudara kandung saya." "Ah iya," tanya Jeremiah pura-pura terkejut. Kamu adik laki-laki Ashley." "Ya," Christian berkata, "kami memiliki 5 saudara kandung, dan saya anak kedua." Jeremiah tiba-tiba menyadari. "Jadi begini, bagaimana kamu punya nomor teleponku?" Christian menjelaskan, "Saya meminta seseorang untuk mencari nomor telepon Anda. Jadi saya menelepon Anda. Jika ada sesuatu yang lancang, tolong jangan tersinggung." "Tidak apa-apa." Jeremiah menghela napas. "Ashley adalah menantu keluarga Wade, dan kamu adik laki-lakinya. Jadi kamu adalah kerabat keluarga Wade kami. Sangat sopan denganku." Jika Jeremiah mengatakan ini kepada keluarga Aker sebelum hari ini, keluarga Aker akan mencemooh dirinya. Karena selain Ashley Aker, anggota keluarga Aker lainnya sama sekali tidak menganggap keluarga Wade sebagai kerabat. Pada awalnya, Jeremiah sebagai tetua berinisiatif mendekati paman kedua Charlie di pertemuan puncak pengusaha di Swedia. Namun dia tidak dianggap. Dari sini terlihat bahwa keluarga Aker benar-benar memandang rendah keluarga Wade. Namun, Christian sekarang memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Jeremiah. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Jeremiah, dia tiba-tiba menghela napas lega. Dia merasa bahwa lelaki tua dari keluarga Wade ini benar-benar memberikan wajah keluarga Aker. Bab 3964. Ini juga membuatnya sangat rileks. Jadi dia berkata di telepon, "Paman Wade, kamu benar. Kedua keluarga kita adalah saudara. Hanya saja kita sudah bertahun-tahun tidak saling komunikasi. Kita harus memiliki lebih banyak kontak di masa depan." Ya. Jeremiah juga rubah tua. Dia tentu saja tidak mau kalah dari siapapun. Dia berkata dengan sangat sopan, "Christian, kamu tiba-tiba menghubungiku. Pasti ada sesuatu yang salah. Kita semua adalah keluarga. Jangan terlalu sopan. Katakan saja apa yang kamu inginkan." Christian berkata sambil tersenyum, "Paman Wade benar-benar orang yang terus terang. Jadi aku tidak akan sopan kepadamu." Setelah berbicara, Christian berkata lagi, "Paman Wade, saya mendengar keluarga Wade berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan di Aurus Hill. Saya juga mendengar Anda tamu VIP. Apakah ada hal seperti itu?" Jeremiah berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Ada apa? Apakah kamu juga tertarik dengan pelelangan ini?" Christian buru-buru berkata, "Paman Wade, sejujurnya, saya ingin meminta bantuan. Perkenalkan saja dengan pemilik pil peremajaan. Saya ingin membeli darinya. Harganya bisa dinegosiasikan."
Apakah nyaman untuk Anda? Mendengar ini, Jeremiah berkata dengan malu. Oh, Christian, kamu tidak tahu seberapa populer pil ini sekarang. Lelang hari ini, seseorang bahkan menawarkan harga 370 miliar dolar AS untuk membawa pulang pil itu. Christian merasa sangat malu, dan buru-buru mengungkapkan pendapatnya. Paman Wade, selama pihak lain mau menjual, uang bukan masalah bagi saya. Tetapi saya tidak dapat menghubungi pemilik pil peremajaan sekarang. Jadi saya ingin meminta bantuanmu. Jeremiah mengingat penjelasan Charlie sebelumnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Christian, mereka yang membeli pil ini semuanya adalah lelaki tua berusia 70-an dan 80-an. Kamu lebih muda dari Ashley. Sangat muda. Mengapa kamu ingin membeli pil ini? Christian menjawab, Paman Wade, saya ingin membeli bukan untuk saya gunakan sendiri. Jeremiah buru-buru bertanya, mungkinkah ayah mertua dan ibu mertua memiliki masalah kesehatan? Christian tertawa 2 kali, dan berkata, Paman Wade, situasi di rumah agak istimewa. Jadi tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Mohon maafkan saya, Jeremiah berkata dengan santai. Christian, jika benar ayah mertua atau ibu mertua memiliki beberapa masalah fisik, jangan malu mengatakan. Sebagai mertua, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu dalam hal-hal seperti ini. Christian berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Paman Wade. Saya ingin meminta Anda membantu saya menghubungkan. Bisakah Anda membantu saya bertemu dengan pemilik pil peremajaan? Jeremiah bertanya kepadanya. Di mana kamu? Kapan ingin bertemu? Christian awalnya ingin terus berbohong. Tetapi ketika dia berpikir bahwa sekali Jeremiah benar-benar dapat membantunya terhubung dan bertemu dengan pemilik pil peremajaan, Jeremiah pasti akan mengenalinya. Dan mungkin Jeremiah akan kesal karena dia tidak berterus terang, tidak puas dengan dirinya. Jadi, setelah ragu sejenak, dia berkata, Paman Wade, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya berada di Shangri-La Aurus Hill sekarang. Sayalah yang menawar 370 miliar dolar AS di pelelangan. Ah, Jeremiah juga pemain drama lama. Pura-pura terkejut dan bertanya, Christian, orang yang dikeluarkan itu kamu? Ya, Christian berkata dengan malu-malu. Saya menawar harga tinggi untuk membeli pil peremajaan. Tidak saya sangka penyelenggara begitu memperhatikan peraturan dan langsung mengeluarkan saya. Jeremiah berkata, bagaimana dengan ini, Christian? Saya tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu ingin bertemu dengan pemilik pil dan melihat apakah bisa membelinya secara pribadi, bukan? Ya, Christian buru-buru menjawab. Harganya mudah dikatakan. Kalau 370 miliar masih terlalu sedikit, saya akan menambahkan lebih banyak. Jeremiah menghela napas, dan berkata, Christian, kamu tidak mengerti banyak hal. Pemilik pil peremajaan memiliki kepribadian yang sangat aneh. Dia tidak menganggap serius uang, dan dia adalah orang supernatural. Saya juga tidak memiliki informasi kontaknya. Dia yang menghubungi saya untuk semuanya. Jadi saya hanya bisa menunggu dia menghubungi saya tentang apa yang kamu katakan. Saya akan membantu kamu berkomunikasi dengannya. Tetapi kapan bisa berkomunikasi? Apakah itu akan berhasil atau tidak? Saya tidak dapat menjaminnya. Christian buru-buru bertanya, Paman Wade, apakah kamu tahu nama orang ini? Jika tidak nyaman bagi Anda juga dapat mengungkapkan beberapa informasi kepada saya. Saya akan mencarinya sendiri. Bab 3965. Melihat bahwa Christian tidak mau mengungkapkan tujuannya membeli pil, Jeremiah mengikuti instruksi Charlie. Dia bersiap menjanjikan Christian dengan santai terlebih dahulu, lalu memberinya formula yang menyeret. Christian menyadari Jeremiah pasti menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Dia berkata, Paman Wade, jika Anda dapat membantu masalah ini, keluarga Aker pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Christian berkata lagi, saya dengar keluarga Wade kehilangan banyak karena Istana Wanlong beberapa waktu lalu. Dengan bantuan keluarga Aker, tidak butuh waktu lama untuk menebus kerugian tersebut. Christian menganggap dirinya memahami mentalitas orang kaya ketika nilainya tiba-tiba merosot. Mentalitas banyak orang kaya sebenarnya tidak berbeda dengan seorang penjudi.
Begitu terjadi fluktuasi aset yang sangat besar, mentalitasnya akan sangat berubah. Keluarga Wade kehilangan setengah dari kekayaan bersih mereka sekaligus. Dan Jeremiah, kepala keluarga, pasti menggaruk-garuk kepala dan bermimpi untuk memulihkan bagian dari kerugian ini. Mudah kehilangan setengah harta keluarga dalam semalam. Tetapi mungkin diperlukan waktu 10 atau 20 tahun atau bahkan lebih lama untuk mendapatkan kembali setengah harta keluarga ini. Jika keluarga Aker menarik Jeremiah sedikit, maka Jeremiah akan sangat berterima kasih. Spekulasi Christian tidak salah, tapi dia salah menghitung situasi keluarga Wade. Jika keluarga Wade benar-benar kehilangan setengah dari harta mereka, Jeremiah pasti telah memutar otak untuk menebus kerugian tersebut. Tetapi kenyataannya adalah kekuatan keluarga Wade sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, jika kekuatan Charlie, aset Charlie, dan koneksi Charlie dimasukkan, kekuatan keluarga Wade melonjak lebih dari 2 kali lipat. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa tentang ranting zaitun yang dilemparkan oleh Christian. Jadi, dia berkata kepada Christian dengan kata-kata yang lurus, "Christian, kita semua bersaudara. Kamu mungkin tersinggung jika aku mengatakan ini, bukan karena aku tidak ingin membantumu, dan bukan karena aku ingin menggunakan ini untuk menegosiasikan persyaratan. Masalah ini benar-benar di luar kemampuan saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah membantu kamu memperhatikan untuk mencari tahu. Hal-hal lain memang di luar kemampuan saya." Christian ingat bahwa Jeremiah sangat ingin bekerja sama dengan keluarga Aker pada awalnya. Tetapi setiap kali dia menunjukkan bantuannya, ayahnya menolaknya tanpa ragu. Tanpa diduga, sekarang dia mewakili keluarga Aker dan menawarkan cabang zaitun kepada Jeremiah. Dan Jeremiah tidak membelinya. Tepat ketika dia berpikir bahwa Jeremiah sedang bermain keras untuk mendapatkannya, dan berpikir bagaimana mengubah retorikanya, Charlie memberi isyarat kepada Jeremiah untuk menutup telepon. Jeremiah segera berkata kepada Christian, "Christian, aku masih ada kesibukan. Kita tunggu 1 hari lagi. Nanti kita bicarakan lagi." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban dari Christian, dia langsung menutup telepon. Christian tertangkap basah di ujung telepon. Selain lelaki tua itu, sepertinya tidak pernah ada orang lain yang menutup teleponnya dengan kasar. Tepat ketika dia sangat marah dan ragu-ragu, Jeremiah di sisi lain meletakkan ponselnya kembali ke sakunya dan berkata kepada Charlie, "Keluarga Aker terbiasa sombong. Mereka memperlakukan saya sebagai kerabat yang miskin dan menghindari saya beberapa tahun yang lalu. Sekarang mereka datang untuk memintaku melakukan sesuatu. Kesombongan di tulang mereka masih belum berubah sama sekali." Charlie berkata dengan ringan, "Paman saya bisa berteriak akan menghabiskan 370 miliar untuk membawa pulang pil peremajaan. Terlihat bahwa mereka benar-benar sombong, sangat sombong. Mereka tidak menghormati peraturan yang dibuat oleh orang lain. Di mata mereka, selama ada cukup uang, aturan apapun bisa mereka ubah." Bab 3966. Berbicara tentang ini, Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan santai, "Tidak masalah, karena mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Biarkan mereka pergi." Segera, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kakek, saya akan pergi ke Amerika Serikat dalam 2 hari. Mungkin selama sebulan. Saya berharap kakek bekerja keras menjaga urusan keluarga Wade." Jeremiah bertanya dengan rasa ingin tahu. "Charlie, mengapa kamu tiba-tiba pergi ke Amerika Serikat? Kamu akan mengunjungi keluarga Aker?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku menemani Claire menghadiri pelatihan." Jeremiah mengangguk dan berkata, "Oke, kamu dapat yakin di pihak keluarga Wade. Adapun pamanmu, aku tidak akan terburu-buru menemuinya. Jika dia ingin menemuiku, aku pasti tidak akan menemuinya." "Oke." Charlie berdiri dan berkata, "Kakek, sudah larut. Kamu harus tidur lebih awal. Aku juga harus pulang. Kapan kamu kembali ke East Cliff? Aku akan bandara mengantarmu." Jeremiah berkata, "Jangan khawatir. Orang tua seperti saya tidak banyak tidur. Saya biasa bangun pukul 5. Setelah bangun, saya bisa makan sesuatu dengan santai. Ishak saja yang mengantar saya ke bandara. Kamu tidak perlu mengantar."
Charlie berpikir masih terlalu dini pergi ke bandara pukul 5 atau 6. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kakek, kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu pergi. Aku akan pergi ke East Cliff menemuimu setelah kembali dari Amerika Serikat." Keesokan harinya, sebagian besar peserta yang berpartisipasi dalam pelelangan sudah kembali ke tempat asalnya satu demi satu dengan membawa legenda pil peremajaan. Meskipun Christian sudah check out dari Shangri-La Hotel, dia tidak segera meninggalkan Aurus Hill. Masih berencana mencoba peruntungannya dengan Jasmine. Secara kebetulan, Charlie juga pergi ke Moore Group pagi ini. Dan dia ingin berbicara dengan Jasmine tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelelangan. Ketika dia datang ke kantor Jasmine, Jasmine menyerahkan dokumen yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada Charlie. Lalu berkata kepadanya, "Tuan Wade, dalam pelelangan kemarin, pendapatan yang sebenarnya adalah 148,7 miliar dolar AS. Dan 28 miliar dolar, cicilan Bernard Arnault. Kedua, 4 jimat yang kamu buat terjual dengan total 530 juta dolar AS. Yang terakhir adalah koleksi kami, yang totalnya mencapai 365 juta dolar AS. Berbicara tentang ini, Jasmine berkata dengan agak malu, "Tuan Wade, saya benar-benar minta maaf. Sumber daya vintage deluxe masih agak kurang dalam karya seni umum. Pada dasarnya kami telah mengeluarkan hal-hal terbaik yang dapat kami temukan. Masih ada gap yang besar jika dibandingkan dengan balai lelang papan atas seperti Sotheby's and Christie's. Jadi omsetnya tidak terlalu tinggi." Charlie berkata sambil tersenyum. "Tidak masalah. Masih ada kekurangan adalah karena popularitas vintage deluxe belum menyebar. Tapi sekarang, vintage deluxe pasti telah mendapatkan reputasi besar di antara orang-orang kaya top dunia. Tahun depan kita akan mempersiapkan lelang pil peremajaan. Kamu hanya perlu mengeluarkan angin terlebih dahulu. Para penjual yang memegang karya seni terbaik pasti akan datang ke vintage deluxe untuk bekerja sama." Jasmine mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Wade, terima kasih banyak atas pelelangan ini. Terima kasih telah memberi saya dan vintage deluxe kesempatan ini. Terima kasih. Vintage deluxe dapat memiliki kesempatan terbang ke langit. Terima kasih." Bab 3967. Charlie memegang tangannya dan berkata, "Jasmine, ini adalah hubungan kerja yang sama. Melalui kerja sama ini, semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, saling menguntungkan, dan tumbuh bersama. Kamu tidak perlu terus-terusan mengucapkan terima kasih." Jasmine mengangguk penuh terima kasih, lalu buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, pendapatan gabungan pil peremajaan dan jimat dalam lelang ini adalah 149,23 miliar dolar AS. Namun, dari sudut pandang keuangan, tidak ada biaya di balik pendapatan ini. Jika kita tidak memiliki biaya, lebih dari 140 miliar pada dasarnya adalah laba bersih. Kita harus membayar pajak penghasilan perusahaan sebesar 25%. Bagaimana menurut Anda ini harus dikoordinasikan secara wajar dan legal? Bahan baku Anda untuk membuat pil peremajaan, dan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, apakah bisa dimasukkan?" Charlie berkata sambil tersenyum. "Berapa biaya bahan bakunya?" Dengan pendapatan 149,23 miliar dolar AS, terlalu banyak untuk menggunakan 30 juta dolar AS setelah titik desimal sebagai biayanya. Terlebih lagi, proses produksinya saya lakukan sendiri, dan biayanya tidak masuk akal, lupakan saja, dan bayar pajak atas laba bersih." Jasmine sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara, dan berkata, "Tuan Wade, apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkan untuk membuat rencana? Ini lebih dari 30 miliar dolar AS. Charlie mengulurkan tangannya, dan berkata dengan tegas, "Tidak, lakukan saja apa yang saya katakan. Bayar pajak sesuai dengan laba bersih." Jasmine menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Wade, saya akan menjelaskannya kepada bagian keuangan nanti." Charlie mengangguk, dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Jasmine, selain menyumbangkan semua uang dari penjualan bundel Bernard Arnault atas nama lelang, bantu saya mengambil 10 miliar dolar AS. Donasikan ke Federasi Amal Tiongkok."
Tapi kamu harus menetapkan setengah dari uang itu untuk digunakan untuk kehidupan, pendidikan dan perawatan medis orang miskin di bawah usia 18 tahun, remaja, bayi, dan yatim piatu. Dan setengah lainnya untuk orang miskin, yatim piatu dan janda di atas usia 70 tahun, lansia cacat, perawatan medis dan perawatan lansia. Dan ada persyaratan lain, yaitu tidak mengungkapkan informasi donor kepada dunia luar. Jasmine sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Lalu dia berseru di dalam hatinya. Ini 10 miliar dolar AS, apakah benar-benar perlu menyumbang dengan kasar? Charlie kemudian berkata, ngomong-ngomong, sumbangkan 1 miliar dolar AS lagi untuk Aurus Hill. Tidak ada batasan penggunaannya. Selama itu membantu perkembangan Aurus Hill, kamu dapat menggunakannya untuk apa saja. Hati Jasmine bergetar saat mendengarnya. Dia pernah melihat orang melakukan pekerjaan amal, tetapi belum pernah melihat orang melakukan pekerjaan amal seperti ini. Dan Charlie belum selesai. Dia memikirkan sesuatu dan berkata lagi, ngomong-ngomong, Jasmine, saya juga ingin membangun panti asuhan besar di Aurus Hill. Persyaratannya adalah dapat menampung setidaknya 10.000 anak yatim piatu. Selain memberikan jaminan hidup yang baik, kita juga perlu membangun fasilitas pendukung taman kanak-kanak dan sekolah 12 tahun. Semua biaya konstruksi, biaya tenaga kerja, biaya guru, dan biaya perawatan harian semuanya ditanggung oleh saya. Tim guru harus berkualitas tinggi, bukan hanya memberi anak-anak kehidupan dan pendidikan yang sangat baik, tetapi juga memungkinkan mereka terbebas dari stres dan bebas dari apapun yang mendiskriminasi dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah. Selain itu, untuk semua anak yang diterima di universitas dari panti asuhan ini, semua biaya kuliah dan biaya hidup akan ditanggung oleh panti asuhan. Lalu Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata, selain itu, semua anak yang diterima di universitas dari panti asuhan ini harus menandatangani perjanjian dengan panti asuhan. Setelah lulus dari universitas atau lulus dari gelar master atau doktoral, mereka harus kembali ke Aurus Hill untuk bekerja setidaknya 5 tahun. Minta mereka berkontribusi pada perkembangan Aurus Hill. Bab 3968. Meskipun Charlie bukan dari Aurus Hill, dia lama menganggap Aurus Hill sebagai kampung halaman keduanya. Dia telah tinggal di Aurus Hill selama hampir 20 tahun. Sekarang dia memiliki beberapa kemampuan. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Aurus Hill, terutama melakukan sesuatu untuk anak yatim piatu di Aurus Hill dan kota-kota sekitarnya. Kompleks rumah kesejahteraan dan sekolah yang konsisten selama 12 tahun ini adalah impian yang ingin diwujudkan oleh Charlie dengan kerja keras. Terlebih lagi, dia sering memikirkan kehidupannya saat masih di panti asuhan dan teman-teman di panti asuhan. Dia sering memikirkan dirinya yang dulu, adik perempuannya Stephanie, saudara baik Harvey, Joey yang menyedihkan dan mengganggu, serta Max yang tersesat dan dia bunuh diri. Sebelum Stephen menunjukkan, semua orang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Alasan terbesarnya adalah bahwa setiap orang sebenarnya tidak mengenyam pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu saja, ini bukan salah panti asuhan, bukan juga salah Stephen. Lagi pula, panti asuhan itu sendiri sudah luar biasa jika bisa memberi anak-anak ini tempat berlindung dari angin dan hujan, memberi mereka makan dan pakaian hangat. Dan tidak ada panti asuhan yang masih mengelola anak-anak ini untuk kuliah setelah mereka dewasa. Meskipun Stephen mampu mengelolanya, dia tidak berani membiarkan kondisi panti asuhan terlalu jauh untuk mempertahankan operasi panti asuhan yang sederhana dan normal. Apalagi di era itu, sebagian besar panti asuhan mengalami kesulitan pendanaan. Justru karena itu, meskipun Charlie belajar dengan sangat baik di SMP dan SMA, setelah lulus SMA, ia masuk ke masyarakat untuk bekerja lebih awal agar adik-adik lainnya di panti asuhan hidup lebih baik. Pada saat itu, meskipun Stephen merasa kasihan dengan hal ini, dia juga merasa bahwa keuntungan bagi Charlie lebih besar daripada kerugiannya. Karena, dibandingkan dengan Charlie yang bekerja di lokasi konstruksi dan Charlie yang belajar di universitas, yang terakhir pasti memiliki peluang lebih besar untuk terekspos. Pada tingkat pertimbangan ini, Stephen tidak mengganggu keputusan Charlie. Saat ini,
Charlie tidak khawatir tentang masa depannya. Dia berencana membangun panti asuhan impiannya untuk memberi anak-anak ini pendidikan dasar yang baik dan kesempatan menerima pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga untuk memungkinkan anak-anak ini tahu cara bersyukur, sehingga mereka bisa menyumbangkan kekuatannya untuk pembangunan kota ini ke depannya. Jasmine mengerti pikiran Charlie. Dia berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan berkomunikasi dengan kota secepat mungkin untuk melihat apakah kota dapat membantu menyelesaikan masalah pemilihan lokasi dan kualifikasi terkait." Charlie mengangguk dan berkata, "Tempatnya bisa terpencil, tetapi areanya harus luas. Yang perlu kita selesaikan adalah kehidupan kompleks, pembelajaran, rekreasi sehari-hari, dan kegiatan seni dan olahraga untuk lebih dari 10.000 anak. Selain itu, harus dapat menyelesaikan masalah penginapan dan kehidupan anak-anak dan staf yang relevan. Skalanya setidaknya harus sebesar universitas dengan kapasitas 10.000 orang, atau bahkan lebih besar." Jasmine buru-buru berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan membahas masalah ini dengan kota secara detail. Jika kamu ingin melakukan amal yang begitu besar, kota pasti akan mendukung." Charlie menghela napas. "Saya berharap melalui lelang pil peremajaan, reputasi internasional dan pembangunan ekonomi Aurus Hill naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ketika pihak kota mengonfirmasi proyek tingkat tinggi ini, kitab adalah memanggil orang kaya ke Aurus Hill lagi. Minta mereka melakukan yang terbaik untuk berinvestasi di Aurus Hill. Saat itu, Aurus Hill pasti akan menjadi favorit dunia baru." Jasmine berkata sambil tersenyum. "Ketika popularitas pil peremajaan terus menyebar, saya yakin orang-orang terkaya di dunia akan datang ke Aurus Hill untuk berinvestasi." Charlie berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, hari ini akan segera datang." Jasmine mengangguk, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, siapa yang Anda akan menyerahkan panti asuhan ini pada siapa? Setelah kita membangun semuanya, kita akan menyerahkannya ke kota untuk menjalankannya atau membentuk tim operasi sendiri." Charlie ragu sejenak, lalu berkata, "Secara pribadi, saya cenderung meminta seorang bibi di panti asuhan yang dulu merawat saya. Dia yang merawat saya ketika saya masih muda. Dia berpendidikan tinggi. Dari apa yang saya ketahui tentang dia, dia mengerjakan tugas dengan baik." Bab 3969. Berbicara tentang ini, Charlie tidak bisa menahan desahan. Hanya saja dia sekarang berada di Kanada untuk mengurus hidupnya. "Saya tidak tega membuatnya bekerja keras lagi." Jasmine berpikir dan berkata, "Tuan Wade, skala proyekmu sangat besar. Bahkan jika kita tidak memiliki masalah dengan dana, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 tahun untuk perangkat keras beralih dari pemilihan lokasi ke konstruksi, selesai dan penerimaan. Karena kamu lebih suka kita membentuk waktu untuk menjalankan operasi, saya pikir masalah penanggung jawab tidak harus segera diselesaikan. Kita punya banyak waktu untuk mencarinya perlahan." "Itu benar." Charlie mengangguk dan berkata, "Kamu harus membicarakan rencana dengan kota terlebih dahulu. Mari kita coba selesaikan pemilihan lokasi secepat mungkin. Lalu buatlah desain proyek secepat mungkin." "Oke," Jasmine berkata. "Aku akan menyentuhnya secepat mungkin." Memikirkan hal ini, Charlie berpikir untuk menelepon Nyonya Louise dan Stephanie untuk menanyakan kabar mereka. Charlie menghitung. Mereka berdua menetap di Vancouver, 16 jam lebih lambat dari Tiongkok. Seharusnya sekarang sekitar jam 6 sore di sana. Tidak akan mengganggu istirahat mereka. Jadi, dia berkata kepada Jasmine, "Jasmine, aku ingin menelepon dulu." "Baiklah, Tuan Wade." Charlie mengangkat telepon, menemukan WeChat Stephanie, dan mengiriminya percakapan suara. Sambungan di sana dengan cepat terhubung, dan suara gembira Stephanie terdengar. "Kakak Charlie, kamu ingat meneleponku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku merindukanmu dan Nyonya Louise. Saya menelepon ingin bertanya kabar kalian di Kanada. Kalian sudah terbiasa." Stephanie mengirimkan dan berkata, "Kami baik-baik saja di sini. Dulu saya bekerja di sebuah laundry di Chinatown. Nyonya Louise menanam bunga dan sayuran di halaman rumah setiap hari. Majikan Nyonya Louise sebelumnya memberi Nyonya Louise banyak uang setiap bulan.
Tapi Nyonya Louis merasa terlalu jenuh menganggur setiap hari. Dan semakin banyak uang di rekening, Nyonya Louis membuka toko serba ada di Chinatown. Sekarang saya menjadi manajer toko dan kasir. Charlie bertanya dengan heran. Kalian membuka toko serba ada. Apakah kamu dan Nyonya Louis sendirian? Stephanie berkata, awalnya hanya kami berdua. Setelah berada di jalur yang benar, kami agak terlalu sibuk. Jadi kami menyewa juru tulis lain. Charlie buru-buru bertanya, pasti sangat melelahkan menjalankan toko serba ada, kan? Tidak juga, Stephanie berkata sambil tersenyum. Ukuran tos serba kami mirip dengan tos serba yang bisa dilihat di mana-mana di negara kita. Ada pemasok khusus, dan pembelian barang bisa langsung dikirim ke toko dengan menelepon. Kami tidak perlu datang berbelanja, dan pekerjaan sehari-hari juga sangat sederhana. Hanya mengumpulkan uang, mengambil barang, dan membersihkan. Tidak ada yang lain. Stephanie berkata lagi. Nyonya Louis bekerja keras. Dia baik. Dia sopan kepada semua orang. Dia juga bersedia membantu orang lain. Meskipun toko baru dibuka, pelanggan tetap banyak. Charlie bertanya, apakah Nyonya Louis ada? Aku ingin menggerakkannya. Stephanie berkata, Nyonya Louis sedang pergi ke komunitas taman kanak-kanak untuk membantu sekarang. Taman kanak-kanak. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mana itu? Stephanie menjelaskan. Tempat ini disebut penitipan anak, yang sebenarnya mirip dengan taman kanak-kanak domestik China. Ada banyak keluarga Tionghoa di mana kedua orang tua harus bekerja, dan sebagian besar orang tua adalah imigran generasi pertama yang baru saja datang ke sini untuk berjuang. Orang tua tidak bisa merawat anak. Anak mereka diasuh di sini pada siang hari. Masyarakat di Chinatown telah membangun penitipan anak semi-publik untuk membantu para orang tua ini merawat anak-anak mereka pada hari kerja. Nyonya Louis pernah bekerja di panti asuhan selama bertahun-tahun. Dia berpengalaman dalam mengasuh anak. Dia juga menyukai anak-anak dan mengetahui bahwa tempat penitipan anak kekurangan tenaga kerja. Dia mengambil inisiatif untuk meminta bantuan Ying. Dan sekarang dia adalah bibi paling populer di sana. Charlie tidak bisa menahan napas dan berkata, orang seperti Nyonya Louis benar-benar seperti lilin. Dimanapun dia berada, akan selalu membakar dirinya sendiri dan mencapai orang lain. Siapa bilang tidak? Stephanie berkata sambil tersenyum. Kakak Charlie, Nyonya Louis selalu membicarakanmu. Dia merindukanmu. Dan aku juga merindukanmu. Kalau kamu punya waktu, berkumpul untuk datang dan menjenguk kami. Bab 3970. Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit malu setelah mendengar kata-kata Stephanie. Nyonya Louis dan Stephanie sudah lama berada di Kanada, dan dia belum pernah menjenguk mereka. Dia bahkan tidak tahu kondisi kehidupan mereka di Kanada. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata, Stephanie, saya akan menemani iparmu belajar di Amerika Serikat dalam beberapa hari. Saya akan lebih dekat dengan kamu. Setelah studinya selesai, saya akan menemui Anda dan Nyonya Louis. Benarkah? Stephanie berkata sambil bertanya. Kakak Charlie, kamu akan ke Amerika Serikat bersama kakak Claire. Di mana di Amerika Serikat? Jika waktunya tepat, aku juga bisa mengunjungimu. Charlie berkata, saya akan pergi ke Providence, di pantai timur. Cukup jauh dari Vancouver. Stephanie berkata dengan sedikit melankolis. Itu sangat jauh. Dari saya ke pantai timur Amerika Serikat, setidaknya lebih dari 3.000, hampir 4.000 kilometer. Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah. Jaraknya lebih dari 3.000 kilometer. Pesawat hanya membutuhkan waktu 4 atau 5 jam. Tapi jangan khawatir. Kamu harus menjaga toko. Pasti sangat sibuk. Aku saja yang pergi menemuimu bersama kakak iparmu. Stephanie berkata dengan cepat. Oke, kakak Charlie. Kalau begitu kita buat kesepakatan. Saya akan memberitahu Nyonya Louis kabar baik ini saat dia kembali. Dia pasti sangat bahagia. Jangan sampai dia kecewa. Charlie berkata. Jangan khawatir. Saya pasti akan menemui kamu ketika tiba saatnya. Saya akan menghubungi kamu sebelum pergi. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu kabar darimu. Setelah membuat janji dengan Stephanie, Charlie menutup telepon. Pada saat ini, Sekretaris Jasmine menelepon rumah di kantornya dan berkata,
Nona Moore, ada seorang pria bernama Carlson Hobbs yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang, dia punya masalah besar untuk dibicarakan dengan Anda. Carlson Hobbs. Jasmine tertegun sejenak, lalu menatap Charlie dan berkata, Tuan Wade, ini nomor 099. Dia ingin menemuiku di sini. Charlie mengangguk dan berkata, itu pasti untuk pil peremajaan. Jasmine buru-buru berkata, kalau begitu aku akan meminta seseorang mengusirnya pergi. Charlie berpikir, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja. Dia datang jauh-jauh dari Amerika. Jangan terlihat terlalu jahat. Charlie berkata lagi, bagaimana dengan ini? Minta seseorang membawanya nanti. Jika dia menginginkan pil peremajaan, kamu katakan saja bahwa kamu hanya membantu pemiliknya untuk menjual pil peremajaan. Selain itu, penjualan pil peremajaan yang sebenarnya tidak dapat diputuskan oleh siapapun. Ngomong-ngomong, beritahu dia bahwa sayalah yang diperintahkan dia untuk diusir kemarin. Dan pil peremajaan tidak ada di tangan kamu, jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Jika seseorang di keluarganya benar-benar menginginkan pil tersebut, bisa menunggu lelang tahun depan. Ya, minta mereka yang membutuhkan pil peremajaan untuk mendaftar sendiri. Jasmine bertanya lagi, Tuan Wade, apakah kamu tidak akan memberi kesempatan? Charlie berkata dengan serius, aku belum merencanakannya. Biarkan dia menyerah dan kembali ke tempat asalnya. Saya mengerti Tuan Wade. Jasmine mengangguk dan bertanya lagi, Tuan Wade, apakah kamu ingin bertemu dengannya bersamaku? Charlie tersenyum dan berkata, aku pergi sekarang. Sejujurnya, nama aslinya bukan Carlson Hobbs, tapi Christian Acker, dan dia pamanku. Tapi mungkin dalam pikiranku, hidup dan matiku tidak dia ketahui. Jadi saya belum punya rencana bertemu dengannya. Jasmine sangat terkejut dengan kata-kata Charlie sehingga dia tidak dapat berbicara. Dan dia berseru setelah waktu yang lama, Tuan Wade, apakah dia benar-benar pamanmu? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, saudara kandung ibuku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.